Renungan kita, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengar suara tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara lintas iman dan lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Penterjemah memberi judul Mazmur 58 sebagai terhadap pembesar yang lalim, dengan latar bahwa pada saat itu Daud, sang pemazmur, ingin memperlihatkan kepada generasi penerus, generasi berikut setelah dia menjadi raja, pola dan cara memerintah yang baik dan benar, tidak otoriter, tidak lalim, tidak semena-mena, tidak bertindak karena punya kuasa dan kekuasaan dan alat-alat pendukung sehingga bisa dan melakukan penindasan terhadap rakyat. Oleh sebab itu, jika terjadi pemazmur ingin sampaikan bahwa mereka atau penguasa maksudnya, seperti itu akan hancur oleh Tuhan sendiri. Nah, penguasa pelalim diumpamakan atau biasanya membuat dan memberi keputusan dengan tidak adil, menghakimi dengan ketidakjujuran, melakukan kejahatan dan menjalankan kekerasan. Sejak lahir telah menyimpang, sejak dari kandungan telah sesat. Mereka seperti bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli. Tetapi orang benar sesungguhnya ada pahala. Sesungguhnya Tuhan memberikan keadilan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, itulah hidup dan kehidupan yang umum. Jika seseorang mempunyai kuasa dan kekuasaan, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, maka jika dia tidak melakukan yang baik atau sesuai dengan norma, etika, dan maunya Tuhan, maka orang-orang seperti itu akan melakukan penindasan, kekerasan, otoriter, semena-mena, atau melakukan juga hal-hal yang bersifat ketidakjujuran dan ketidakadilan. Mungkin saja Anda ada di sekitar mereka, atau mungkin juga Anda adalah korban dari penguasa yang lalim, atau kita menjadi korban dari ketidakadilan, ketidakjujuran, kita menjadi korban dari penindasan dan kini menjadi orang yang tertindas, termarginal atau terpinggirkan akibat dari Anda bertindak yang benar, jujur, atau berlaku yang baik dalam karya, kerja, dan interaksi kehidupan. Jika seperti itu, maka tentu saja kita pada saat awalnya begitu sedih, menangis, merintih, dan meratap, dan bahkan menyesali
apa-apa yang telah terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Namun pemasar sekali lagi mengajari kepada kita bahwa penguasa yang lalim, otoriter, penindas, dan semena-mena seperti itu akan mengalami kehancuran, akan mengalami pembalasan dari Tuhan sendiri. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita hanya bisa berdoa dan menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu persoalan hidup dan kehidupan itu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya. Orang benar akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberikan keadilan di bumi. Saudara sekalian, ketergantungan dan menyerahkan segala persoalan yang kita hadapi itu kepada Tuhan merupakan solusi cerdas yang pemasar inginkan dari hidup dan kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang baik, kami berhadapan dengan banyak hal dalam hidup dan kehidupan kami yang kami tidak sanggup lagi menceritakan ulang kepada-Mu ya Tuhan. Tapi keluhan hati kami kepada-Mu ya Tuhan, itulah keadaan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan biarlah kami tetap dikuatkan oleh Tuhan sebagai orang-orang benar yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ketika menghadapi segala sesuatu ini. Terima kasih Tuhan. Amin.